Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuzulur Rahmah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan tugas basis data yang dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah basis data di kelas A. Adapun deskripsi tugasnya adalah mengubah IR diagram yang disediakan menjadi tabel basis data relasional berdasarkan asumsi-asumsi yang dianalisis dari IR diagram yang disediakan. Pada soal sebenarnya tidak terdapat kardinalitas. Kardinalitas yang terdapat pada gambar ini merupakan asumsi dari saya pribadi. Dapat dilihat di gambar, terdapat 5 entitas pada gambar ini. Jadi, yang sudah pasti akan terdapat 5 tabel yang akan dibuat nantinya. Dan karena antara tiap entitas dengan entitas yang lain pada gambar ini, pada IR diagram ini, memiliki kardinalitas many to many, itu artinya relasi antara kedua entitas akan menjadi tabel baru dari IR diagram ini. Jadi dapat disimpulkan akan terdapat 9 total tabel yang akan kita buat dalam pada tugas ini. Yang pertama kita akan belajar untuk membuat database. Untuk membuat suatu basis data, yang pertama kali kita harus lakukan adalah membuat database, di mana database ini nantinya akan menjadi tempat untuk menyimpan data dari tabel-tabel yang kita buat. Dan sintaks SQL yang dapat digunakan adalah create database. Nama database-nya apa? Perlu diketahui, penggunaan tanda spasi pada nama database itu tidak dibolehkan. Jadi, tanda spasi itu dapat digantikan menggunakan tanda underscore. Di sini saya akan membuat suatu basis data dengan nama tugas BD. Jadi sintaks SQL yang digunakan adalah create database tugas BD titik 2. Ketika kita enter dan terdapat tulisan query OK, itu artinya database yang saya buat itu telah berhasil. Selanjutnya dalam menampilkan database, sintaks SQL yang digunakan adalah show databases. Ketika kita sudah meng-enter nantinya akan ditampilkan semua database yang terdapat pada komputer kita. Tugas BD yang sebelumnya kita buat juga telah ditampilkan seperti dilihat pada gambar. Itu artinya memang semua database yang terdapat pada komputer itu akan di-show, akan ditampilkan ketika kita mengetik sintaks SQL ini. Selanjutnya adalah menggunakan database, menggunakan sintaks SQL use nama database-nya apa. Di sini saya menggunakan nama database tugas BD yang saya buat tadi, jadi sintaks SQL-nya adalah use tugas BD titik 2. Fungsi dari meng-use ataupun menggunakan database ini adalah kita mengarahkan komputer kemana database yang kita buat nantinya akan disimpan, atau sebelum kita melakukan manipulatif terhadap suatu data, kita sudah mengarahkan komputer kemana data-data yang kita buat nantinya itu akan disimpan. Dan setelah kita mengetik sintaks SQL-nya apa dan kita enter, muncul tulisan database shank. Itu artinya database yang ingin kita arahkan itu telah sampai kepada tujuan. Dan yang nantinya semua data-data yang kita buat, yang kita manipulatif, itu akan tersimpan kepada database yang kita arahkan. Selanjutnya adalah membuat dan menampilkan tabel. Menggunakan sintaks SQL, create table, nama field-nya apa, tipe datanya apa, ukurannya berapa. Dan setiap field ini terbentuk dari atribut-atribut dari suatu entitas. Kita lihat kembali kepada IR diagramnya. Pada entitas menu, dia memiliki 3 atribut. Yang pertama ada kode menu, nama menu, dan harga. Maka si entitas ini akan menjadi nama dari suatu tabel, sedangkan atribut-atribut ini akan menjadi field pada tabel si menu. Kita lihat di sini saya membuat tabel menu dengan sintaks SQL create table menu, buka kurung,
kode menu yang tadinya merupakan atribut dari entitas menu, di sini saya menambahkan tipe datanya integer dengan ukuran 2 dan constraint not null. Dan selanjutnya ada field nama menu dengan tipe data varchar ukuran 30, uh, and field harga dengan tipe data integer ukuran 10, dan di sini saya menambahkan constraint primary key kepada si kode menu. Syarat suatu field itu menjadi primary key adalah field itu bersifat unik. Unik dalam artian, uh, misal ketika kita sudah menambahkan suatu angka pada kode menu ini, karena ini bersifat integer, misal kita sedang menambahkan angka 1 pada kode menu, pada data field kode menu, maka ketika kita menambahkan angka yang sama, itu tidak akan diperbolehkan atau error nantinya, karena kita sudah menjanjikan si kode menu ini akan menjadi primary key. Jadi ketika kita belum tahu nih, misalnya primary key siapa yang akan kita jadikan primary key, kita lihat saja data field yang menurut kita datanya itu akan menjadi suatu hal yang unik, yang membedakan antara yang satu dengan yang lainnya dan tidak mungkin sama. Kalau misalnya kita menjadikan nama menu sebagai primary key itu kan kurang masuk akal, karena suatu menu itu bisa jadi memiliki nama yang sama dan dia itu tidak memenuhi syarat menjadi suatu primary key. Begitu juga dengan field harga. Harga itu memiliki banyak harga yang sama pastinya dari suatu menu. Jadi tidak memenuhi syarat si harga ini untuk menjadi primary key dari tabel ini. Dan dari tabel ini saya juga menambahkan constraint not null, yang artinya si kode menu ini menjadi field dengan data yang wajib terisi dan tidak boleh dikosongkan. Dan di sini merupakan tampilan dari kode menu, dan cara untuk menampilkan tabel yang kita buat adalah dengan sintaks SQL dash nama tabelnya apa. Di sini kita dash menu titik 2, akan ditampilkan semua fieldnya apa, tipe datanya apa, ukurannya apa, constraint yang kita tambahkan apa. Jika constraint primary key yang kita tambahkan, maka pada kolom key akan muncul tulisan pre. Dan apabila kita menambahkan constraint not null, dia akan memunculkan tulisan no pada kolom null. Selanjutnya, cara untuk membuat tabel harga sama seperti yang tadi, harga merupakan pada tabel GRD, harga merupakan entitas dan semua field ini merupakan atribut dari entitas harga berdasarkan IR diagram yang kita buat. IR diagram yang disediakan, maksud saya, maaf. Di sini entitas harga memiliki atribut kode harga dan harga itu sendiri. Dan di sini saya menjadikan kode harga sebagai primary key, karena kode harga ini memenuhi syarat untuk menjadi suatu primary key. Dan ini merupakan tampilan dari tabel harga. Saya kemudian membuat tabel pelanggan. Berdasarkan ini, pada tabel pelanggan itu terdapat ada 7 atribut dari entitas pelanggan, maka akan pada tabel pelanggan akan terdapat 7 field juga. Ini sama seperti yang tadi. Di sini saya menjadikan kode menu sebagai foreign key. Kenapa? Kita lihat kembali pada IR diagramnya. Di sini sebenarnya si ID karyawan merupakan primary key dari tabel karyawan, tapi antara karyawan dan pelanggan dia memiliki keterkaitan. Jadi untuk menghubungkan antara kedua tabel itu kita perlu menjadikan primary key dari satu tabel menjadi foreign key pada tabel yang lain. Di sini ID karyawan merupakan primary key dari tabel karyawan,
Jadi si ID karyawan ini menjadi foreign key pada tabel si pelanggan. Begitu pula pada atribut kode menu yang menjadi primary key. Begitu pula pada kode menu yang menjadi primary key pada entitas menu, dia akan menjadi foreign key pada entitas pelanggan. Karena antara menu dan pelanggan ini memiliki keterkaitan. Dan cara sintaks SQL yang kita gunakan untuk mengubah atau menambahkan suatu foreign key pada tabel yang telah dibuat adalah alter table pelanggan. Nama tabelnya apa? Di sini saya ingin mengubah tabel pelanggan. Add foreign key kode menu, references menu, kode menu. Artinya ubah tabel pelanggan dan dengan menambahkan foreign key kode menu yang merujuk kepada tabel menu yang di mana pada tabel menu kode menu menjadi primary key. Setelah kita enter dan muncul query key, itu artinya si kode menu ini telah menjadi foreign key pada tabel pelanggan. Begitu pula pada penambahan foreign key ID karyawan dilakukan dengan sintaks SQL yang sama. Dan ini merupakan tampilan dari tabel pelanggan beserta field, tipe data, ukuran, primary key yang kita tambahkan. Apabila suatu field itu telah menjadi foreign key, maka pada kolom key akan muncul tulisan mul di sini. Di sini ID karyawan dan kode menu menjadi foreign key, jadi pada kolom key akan muncul tulisan mul. Selanjutnya pada tabel karyawan, sama halnya dengan sintaks SQL yang sebelumnya, yang membedakan di sini saya menambahkan constraint check. Constraint check ini sendiri berfungsi untuk apabila data diinputkan hanya boleh statement yang disebutkan yang dimasukkan. Selain dari statement tersebut, yang lainnya tidak diperbolehkan. Di sini saya memasukkan constraint check pada field jenis kelamin, di mana yang boleh dimasukkan adalah L atau M saja, selain itu tidak diperbolehkan. Di tabel karyawan, saya juga menambahkan foreign key kode bagian yang menjadi primary key pada tabel bagian yang dapat dilihat pada IR diagram. Pada tabel karyawan, itu dia terdapat kode bagian, di mana kode bagian ini merupakan primary key dari tabel bagian. Sintaks SQL-nya masih sama, karena kita menambahkan foreign key setelah tabel dibuat. Dan ini merupakan tampilan dari tabel karyawan. Kemudian di sini saya membuat tabel bagian dengan sintaks SQL seperti yang dapat dilihat sama seperti yang tadi. Dan ini merupakan tampilan dari kode dari tabel bagian. Di sini saya juga membuat tabel memiliki seperti pada awal saya jelaskan, apabila antara suatu entitas dengan entitas yang lain memiliki kardinalitas many to many, maka relasi antara kedua entitas tersebut menjadi tabel bantuan ataupun tabel baru. Jadi karena antara menu dan harga memiliki kardinalitas many to many, maka si memiliki ini menjadi tabel baru. Begitu pula dengan memesan, dilayani, dan bertugas. Itu akan menjadi tabel baru nantinya yang akan terbuat. Yang akan kita buat, maksud saya, maaf. Dan syaratnya adalah apabila suatu relasi itu menjadi tabel baru, maka yang menjadi field dari tabel itu adalah primary key antara kedua entitas. Pada tabel memiliki, kita lihat kembali pada diagramnya. Memiliki ini merupakan relasi antara menu dan harga. Jadi yang kita ambil sebagai field pada tabel memiliki merupakan primary key pada entitas menu dan primary key pada entitas harga. Di sini ada kode harga dan kode menu. Dengan syarat menjadikan primary key ini menjadi foreign key pada tabel memiliki.
Di sini dapat dilihat sintaks SQL-nya agak berbeda dengan yang tadi. Apabila yang tadi sintaks SQL article table nama table itu digunakan ketika tabel sudah dibuat. Ini merupakan sintaks SQL menambahkan foreign key ketika tabel sedang dibuat. Foreign key nama foreign key-nya apa, references dirujukkan ke tabel apa, dan primary key dari tabel itu apa. Begitu pula dengan selanjutnya, ini merupakan tampilan dari tabel memiliki. Ini saya membuat tabel pemesanan yang juga menjadi tabel baru karena karena kardinalitas many to many tadi. Dan ini merupakan tampilan dari tabel pemesanan. Sama halnya dengan tabel pelayanan, ini merupakan tampilan dari tabel pelayanan. Ini sama juga dengan yang sebelumnya, dan ini merupakan tampilan dari tabel penugasan. Tapi yang perlu diingat ketika kita menambahkan suatu foreign key, kita harus terlebih dahulu membuat tabel yang mengandung primary key. Misal, seperti pada tabel pelanggan, di sini saya menambahkan foreign key pada saat tabel telah dibuat. Kenapa? Karena tidak boleh saya menambahkan foreign key terlebih dahulu. Kode menu ini saya jadikan foreign key karena tabel menu itu sendiri belum saya buat. Jadi si sistem ini tidak tahu si kode menu ini sebenarnya primary key dari tabel apa. Jadi saya di sini akan menampilkan urutan untuk membuat tabel-tabel tadi. Yang pertama kita membuat tabel menu, tabel harga ini boleh, tidak boleh harga dulu, boleh menu dulu. Hanya saja kita harus membuat tabel bagian dulu, karena tabel bagian ini mengandung foreign key kepada tabel-tabel yang lain. Jadi kita harus membuat tabel menu, harga, bagian, baru kita bisa membuat tabel karyawan dan tabel pelanggan. Selanjutnya di sini boleh secara random, secara acak, yang mana suka dulu. Demikian, apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.